adalah Mas Liverpool menurut masing-masing nih, karena aku kan fans Liverpool, udah pasti kan. Ekspektasiku adalah dengan melihat performa Liverpool musim ini juara dan Liga Champions, feelingku minimal semifinal. Oh iya ya, Liga Champions dia mah peringkat Peringkat satu. satu. ya. Menurut Mas Faiz atau Erik dulu deh. Aku Liga Inggris sama Liga Champions. Liga Inggris, Arsenal juara. Jauh bos. Karena ya Masih percaya proses mereka. bahaya Karena itu kan masih kalau proses. Liverpool juara masalahnya Sama ya. gelar sama MU kan 19. Tapi ya emang udah waktunya sih. Enggak. Kalau aku lihat kayak masih bisa goyang boxing. Tunggu, karena aku bilang kemarin, kalau Boxing Day mainnya masih kayak gini, Masih. sampai Januari dia masih di posisi ke atas Masih. jarak Bapak minimal 8 poin sama peringkat 2. 9. Ya, kayaknya 70-80% udah bisa dibilang juara. Tinggal konsisten sama nggak cedera ya. Nggak cedera banyak. Cuman aku masih harap Arsenal juara. Kalau Mas Faiz gimana? Oh, yang paling menarik nih kalau Chelsea yang juara sih. Arsenal Chelsea sama. Iya, Mas. poinnya Makanya, sama. Main sama, gol sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Diput lu. Mau. Kenapa itu? Dingin banget ya. Udara minggu-minggu ini dingin banget. Nggak di Inggris, nggak di Eropa secara penuh kayak dingin 9 ya. 9 derajat ya. 9 derajat sih salahnya. Selisihnya 9 poin. Selisih. 9 poin. Kalau sama City tapi dia Liverpool 12 12 kan Mas? Itu kan 5 intinya sih. Ya berat 5. Tapi Mas Faiz, keruntuhan sebuah tim itu adalah ketika mulai membahas Masa lalu. Itu Gimana tuh maksudnya? fansnya Man City udah mulai Oh, iya, kena iya, karma. betul. Karena kan biasanya kan Man City fansnya bilang, ya Liverpool, MU bisanya cuma bahas masa lalu. pelatihnya dia sendiri. Kayaknya memang pelatih kalau udah terpojok kan kayak gitu juga sih. Iya sih, Bukan sih, Mourinho, Ten Hag juga Ten gitu Hag, kemarin iya. nyinggung-nyinggung masalah Piala Carabao gitu. Ya, Karena di 2 tahun pertama dia selalu dapat gelar. Ya, Iya, selalu dapat dapat gelar. Sama ada perkataan Pep yang cukup membuat apa ya? Banyak pertanyaan dan keraguan ketika dia bilang di press conference tidak ada tim di dunia yang konsisten 10 tahun. Iya, konsisten 10 tahun. Gimana caranya? Sir Alex terlepas dari aku bukan fans MU, Sir Alex Ferguson adalah salah satu orang yang bisa membuktikan. Iya, dah. 1 dekade dia bisa membawa MU stabil di papan atas. Ya, maksudnya ini gimana ya? Yang dipertanyakan konsisten itu apa juara terus? Seorang City nggak juara terus tuh ada flop-flopnya juga gitu kan? Ya memang di 7 tahun terakhir dia kan gelarnya 6 yang mana sangat impresif. Cuman yang Impresif sih memang. yang menjadi pembicaraan adalah kekalahan secara beruntun. 7 kali bukan bahkan 6 kali kekalahan, 1 kali seri lawan Feyenoord. ya itu menurut Mas Faiz gimana? Apa yang terjadi di Man City Mas? Kita sebelum bahas pertandingan kemarin ya Mas. Iya, sebetulnya kan ya udah kita bahas juga kan waktu kemarin di episode sebelumnya gitu, masalah-masalah dari segi taktikal gitu, dan di match sebelumnya pun Pep juga kita tunggu kalau pemainku balik gitu. Intinya kan dia sebetulnya juga pelatih yang butuh kualitas individu pemainnya gitu loh. Makanya kan agak kontradiktif juga ketika ada orang-orang yang bilang misalkan Ancelotti cuman ngandalin kualitas individu gitu. Nah, ini juga Pep Guardiola ternyata dia juga butuh pemain gitu, butuh kualitas individu sekelas Rodri, sekelas Kovacic yang cedera gitu. Artinya memang beberapa pemain dia cedera itu jadi alasannya dia gitu, dan nggak bisa dipungkiri sih memang beberapa aspek seperti counter press atau rebut kembali itu kan Rodri memang dia yang paling expert lah menjalankan itu. Sementara kan Man City itu garis pertahanannya tinggi. Kalau bola hilang itu nggak mungkin dia turun langsung semua gitu ya.
bisa turun semua, tapi yang permasalahannya yang sekarang kan sering backnya turun tapi lini tengahnya itu terlambat gitu. Jadinya Jarak. ketika diserang sampai ke sini ya udah backnya aja, terus di sini kosong Dan kayak itu yang terjadi di pertandingan Liverpool kemarin Mas ya. ya, Di Liverpool babak kemarin pertama. di babak pertama juga seperti itu. Dan tambahan lagi kan masalah secara teknis ketika dia main garis pertahanan tinggi gini tujuannya kan sebenarnya mempersempit area permainan lawan ya. Artinya di depan itu jadinya biar gampang gitu ngerebutnya, karena area bermain lawan kan jadinya segini. Kalau kita mundur kan area bermain lawan jadi makin besar ya. Nah, tapi dengan garis pertahanan tinggi ini mereka nggak ngepres ketika Arnold bawa Trent bawa bola yang di gol pertama Muhammad Salah itu kan Trent bebas banget gitu. Nah itu dia kehilangan, selain kehilangan counter press, mereka juga kehilangan high pressingnya ketika harus ngepres orang-orang di sini gitu. Mereka kehilangan itu. Jadinya ya udah di lob aja sama Arnold ke Salah gitu di situ. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya yang bikin dia bisa kalah banyak itu karena masalahnya sebenarnya kompleks, nggak cuman kehilangan Rodri aja sebetulnya. Karena akhirnya aku memahami bahwa kemarin kan Mas Faiz jelasin kalau Arnold Slot tuh keunikannya adalah dia bisa nyetel nih kapan mau main kenceng. Akhirnya aku waktu kemarin kan nonton sama Rimo, oh ternyata baru ini kan aku nonton Liverpool full pertandingan musim seru ini. kan? Ternyata seseru itu. Udah Dan berubah fans Liverpool sekarang. Terlepas aku dari fans aku, cuman terakhir kali aku lihat mainnya atraktif Liverpool kayak gitu tuh udah lama banget gitu loh Mas. Cuman kemarin aku lihat buset ya emang paham, oh ternyata kata Mas Faiz tuh kapan mereka mau main cepet, kadang kapan dilambatin, kadang kapan main direct, kapan main possession gitu. Dan kuncinya adalah di satu pemain tengah nomor 38 ya, Ryan Gravenberch. Dia bisa mengontrol permainan dalam tanda kutip dan juga bisa mengatur tempo permainan. Dan menurut Mas Faiz, emang peran Gravenberch itu sebesar itu Mas ya di musim ini di Liverpool? Iya, kalau kita bicara satu individu aja sih sebetulnya nggak cukup ya dengan performa impresif seperti ini. Memang itu kerja sebuah tim. Jadi kita bisa ambil contoh yang paling beberapa yang paling menonjol lah, seperti Muhammad Salah. Kita lihat Muhammad Salah itu sekarang Liverpool tuh jadi punya, yang dulunya nggak punya playmaker di depan. Itu kan sering nih waktu fans Liverpool kan sering nih nostalgia sama Coutinho gitu, zaman Coutinho dulu gitu. Kan sering nyebut-nyebut wah kita nggak punya playmaker. Karena sebab itu kan coba Fabinho, Henderson sama Wijnaldum waktu itu. Mereka nggak ada yang tipikal playmaker. Ya, makanya ketika Klopp gagal atau apa itu selalu dihubungkan sama itu, nggak punya playmaker gitu artinya. Tapi sebetulnya basic permainan Liverpool tuh chaos sebetulnya. Artinya dia ingin dengan 3 gelandang yang petarung itu dia menang-menang di situasi chaos. Baru situasi chaosnya itu yang dijadikan dalam tanda kutip playmakernya dia gitu. Jadi Klopp itu secara harfiah dia ingin menyebut nggak perlu seorang playmaker, kita butuhnya pengendali situasi chaos itu tadi. Karena ketika situasinya chaos, back lawan tuh pasti belum set up sempurna gitu loh, belum set up defense yang bagus. Nah disitulah playmakernya, ketika mereka dapat bola menang langsung serangan transisi cepat, serangan balik gitu. Dulu kan punya Mane, Salah, Firmino kan yang kreatif. Iya, zaman dulu sih masih ada Firmino mungkin yang masih mau membagi bola. Iya, yang bagi bola Firmino. Tapi sekarang justru sama slot ini meskipun nggak beli pemain, ada beberapa pemain yang di upgrade atribut playmakingnya gitu. Ya salah satunya ya kalau dari era Klopp dulu sih udah ada Trent kan sering juga invert ke tengah, terus dia yang playmaker tapi dari belakang di playmaker. Umpan ke Salah di gol pertama ya. Itu adalah kemampuan playmaking gitu, kemampuan menciptakan, mengkreasi peluang. Dia nggak assist tuh dia. Tapi itu salah satu pre-assist dibilangnya. Nah itu salah satu playmakingnya dia gitu, dan itu satu Trent Alexander-Arnold. Kedua yang menarik itu adalah Mo Salah sebetulnya. Mo Salah bisa kirim umpan kayak gitu dan itu nggak sekali gitu. Dia sudutnya sangat sempit umpan ke Gakpo itu. Kok bisa ya mikir gitu? Aku kira tuh di shot loh. Tapi ternyata pas lihat sudut diumpan loh itu gitu. Makanya Mo Salah yang di era slot ini dia di upgrade dari sisi kemampuan playmakingnya. Dia sekarang udah 7 assist Mo Salah. 7 assist itu yang gol.
Iya 11 gol 7 assist itu yang apa ibaratnya tercatat ya secara statistik, belum yang umpan-umpan gagal Iya, Nunez itu terutama itu kan banyak juga kan, artinya dia punya kemampuan playmaking juga ternyata Mo Salah, dan itu yang sama Slot diperbaiki. Lalu satu pemain lagi yaitu McAllister. McAllister tuh Liverpool tuh sebenarnya taktiknya tuh simple, artinya dia kita pernah bahas kan soal makro taktik, makro itu formasi Formasi itu besar. formasi besar gitu. Dia nggak pernah ngubah formasi kayak Pep kemarin sempat ubah jadi 3 back. Itu artinya ngubah banyak kan. Iya. Nah, dia sebenarnya mainnya cuma 4-2-3-1 atau kadang-kadang 4-3 gini aja. Oke. Kadang nggak Fernandes terus jadi single pivot, kadang dia ditemenin sama McAllister McAllister. kayak Double gini. pivot ya. Double pivot. Nah, ketika lawan Real Madrid di babak pertama, McAllister tuh lebih banyak dari double pivot. Ketika dia butuh lebih menyerang, tinggal dorong aja McAllister ke sini. Tinggal dorong aja lebih ke depan gitu. Dia sebenarnya simple aja, mikro taktiknya itu nggak perlu ngubah formasi, tinggal ngubah sedikit gitu. Nah, McAllister waktu di lawan Madrid dia yang playmakernya. Dia jadi playmaker, jadi kayak nomor 10 geraknya roaming ke sana kemari gitu. Artinya dia Liverpool jadi punya playmaker ketika lawannya main low press. Real Madrid kan low press tuh, cuma nunggu ya di belakang. Nah, ketika itu dulu masalahnya Klopp itu ketika lawan nggak menciptakan situasi chaos di belakang, artinya dia terstruktur di belakang gitu, udah nunggu gitulah. Itu kesulitan karena meskipun ada McAllister waktu itu menurutku belum seimpresif sekarang sih. Apalagi waktu itu kan Gravenberch juga belum dikasih kesempatan musim ini kan. Hanya sebagai pemain pengganti kan. Pemain pengganti. Baru tahu ternyata dia punya atribut bertahan yang cukup baik. Nah, karena kan waktu Ajax dia lebih ya benar. Dan bahkan dia sendiri Iya kan? kaget. Iya, Dia kan makanya. kaget dia di sebuah interview dia bilang dia itu tipe pemain yang memang menyerang. Menyerang. Dia nggak suka bertahan. Aku di FIFA juga mainin dia pasti jadi nomor 10. Ya, ketika di era Slot dia ditarik menjadi gelandang Bisa gitu bertahan ya? dan dia juga kaget ternyata dia bisa. Ternyata dia bisa, dan bahkan ada yang cukup terkenal itu adalah Gravenberch turn sekarang yang dia nggak perlu pegang bola, dia tapi dia cuma langsung muter badan aja, itu kan cukup sering dia lakukan. Ternyata dia pemain yang punya tipikal pressing resisten. Iya, betul. Nah, itu yang nggak diketahui Gravenberch sebelumnya. Karena waktu itu kan kayak udah pernah coba, klub kan coba beli Endo kan. Endo waktu itu nggak bisa kayak turn itu. Endo kalau udah ngadep gawang sendiri ya udah dia agak kesulitan buat balik badan. Bahkan ketika Arnold invert pun ke tengah itu dia juga sebenarnya kesulitan buat tiba-tiba ada orang main di tengah. Dia bukan pressing resistance-nya nggak se-oke Gravenberch gitu. Dia kan flamboyan gitu kan mainnya Mas. Iya, karena makanya tadi ketika dibahas soal Gravenberch apakah pemain penting, itu juga salah satu pemain penting, tapi yang jarang termention gitu karena nggak terlihat ya. Ya kita ambil contoh aja Man City lah. Man City kemarin nggak ada nomor 6 labakan. Salah satu roh di sebuah tim tuh nomor 6, tapi nomor 6 yang memang nggak mungkin nggak sebagus kayak Kante ketika Kante ngerebut bola gitu, meskipun Kante ya nggak selalu nomor 6 ya, atau Busquets dengan yang paling jelas kelihatan passing-passingnya gitu, tapi nomor 6 tuh sebenarnya nggak sepenting sepenting itu, tapi kelihatannya memang nggak terlihat. Kadang kan juga banyak orang pengamat bilang, kalau kamu itu yang disampaikan ke Busquets, kalau kamu melihat sebuah permainan, kamu nggak akan melihat Busquets di sana. Tapi ketika kamu melihat Busquets, kamu akan melihat permainannya di sana. Jadi emang peran nomor 6 ini tidak bisa dianggap remeh. Dan kita juga udah melihat dampaknya ketika sebuah klub kehilangan nomor 6. Busquets dengan Barcelona ketika kehilangan Busquets kan goyang banget. Sampai sekarang mungkin. Yang paling terbaru ya Man City dengan kehilangan Rodri. Udah sekacau itu bahkan 7 kekalahan. Kalau MU kehilangan semua pemain. ya kita ambil contoh, ya itulah kita udah tahu lah. Intinya nomor 6 itu salah satu atribut yang agak sulit dinilai dengan parameter itu kehadirannya gitu. Istilahnya positioning mungkin ya. Positioning, tapi positioning itu Rodri ketika kehilangan bola, timnya kehilangan bola, di situ ada Rodri gitu. Ketika timnya butuh ada Rodri ya juga. Kayak waktu Champions golnya kan Rodri. Nah, kayak gitu. Baru dia datang dari second line, dia hantam dari luar kota penalti, gol lawan Inter kan. Berarti mikro taktik dari Liverpool sendiri sebenarnya
berputar di lini tengah ya Mas ya. Kuncinya di lini Kuncinya di lini Putar tengah. sama satu lagi sebetulnya mainnya Trent tuh lebih safe. Itu banyak Liverpool Ya. fans Liverpool tuh mention aku juga hari ini karena aku lagi bahas Trent Alexander-Arnold ke Real Madrid ya. Iya. Aku sanding-sandingkan dengan itu. Trent tuh kelihatan kayak nggak pernah naik gitu katanya. Memang benar. Jadi Liverpool tuh kalau start apalagi babak pertama itu biasanya mainnya cuman 4-2 biasanya. 4-2 gini. Di belakang tuh bener-bener safe gitu, nggak kadang ini ikut turun gitu. Bahkan yang kemarin Szoboszlai itu sering Iya, turun juga. Szoboszlai sering turun, terus Mo Salah yang jadi naik. Kemarin juga Trent Alexander-Arnold sering invert, Szoboszlai yang melebar karena daya jelajahnya Szoboszlai ini kan lebih tinggi kan. Makanya ketika kena serang balik ya udah dia yang bisa mengcover gitu. Meskipun banyak kan Gravenberch juga sih yang ya ke atas ke mana ke sisi kanan. Jadi kalau yang lawan Real Madrid tuh awalnya gini, terus yang seperti aku bilang tadi, McAllister diplot jadi nomor 10. Taktikal mikro taktiknya kayak gitu. Nah, lawan City Trent Alexander-Arnold invert di sini, invert ke tengah, terus tambah pemain tengah di mana? Luis Diaz kan Di false nine. juga. Jadi tujuannya tuh nyerang Man City di tengah sini sih biar overload itu. Terus Salah lebih naik dan Gakpo. satu lagi Gakpo ini justru jadi target man-nya gitu. Ya, wide ketika target man. wide target man. Jadi secara jumlah memang Liverpool sering nyerang dari kanan dari Mo Salah gitu. Tapi seringnya memang di crossing diarahin ke Gakpo. Termasuk golnya juga. Termasuk golnya ya itu salah satu contohnya di golnya. Aku yang gitu. agak surprise itu lihat Luis Diaz ternyata kok nggak di kiri, kok Gakpo yang di kiri, dia yang di tengah, ternyata efektif ya. Iya, makanya sesimpel itu sebenarnya Arne Slot ngubah posisi pemainnya gitu. Artinya kayak kalau Real Madrid tuh juga Bradley lebih didorong ke depan gitu. Akhirnya Mo Salah yang kesini Bradley sering masuk sampai dia sempat nyundul yang gagal itu juga. Artinya memang sesimpel itu, nggak perlu taktik yang orang lihat skema yang umpan-umpan pendek kayak gitu. Nggak perlu sih sebenarnya. Arne Slot tuh lebih efektif aja ketika Berarti dia lebih tahu pemainnya ya Mas ya. Karena kan Baru setahun ya. belum setahun juga. setahun juga sebetulnya. Karena kan yang dibilang Mas Faiz tadi hanya sesimpel itu. Yang sebenarnya kalau ada kata sesimpel itu kan sebenarnya bisa dilakukan oleh pelatih lain atau bahkan pelatih sebelumnya. Ini berarti ini emang bukti kejeniusan si Arne Slot atau memang kualitas para pemain Liverpool menurut Mas Faiz? Sebetulnya gabungan dari dua itu sih. Ketika banyak sih komentar-komentar di YouTube itu juga sering kayak gitu ini pinternya pemainnya aja ini bukan nggak ada pelatihnya gitu. Maksudnya ya kita ambil contoh kayak misalkan bahas Real Madrid gitu. Real Madrid kan pinternya pemain aja, Ancelotti nggak ada taktiknya gitu, nggak. Padahal nggak seperti itu. Pelatih itu pasti punya punya pakem lah, punya gaya mainnya yang harus kita mainkan di hari itu gitu. Ya itu bahasanya game plan. Game plan kita ini gitu, main double pivot misalkan, fullback nggak perlu naik gitu. Artinya tapi dia pinternya ya memberikan instruksi yang efektif untuk pemainnya. Ibaratnya mempersimpel kerjaan pemain gitu. Kalau kita ambil contoh MU nih di era Ten Hag waktu itu, Ruben Amorim sempat bilang kalau Dalot itu ini nggak tahu harus ngapain gitu. Karena di Ten Hag dia harus inverted, dia harus ke melebar gitu. Jadi dia bingung nih, padahal full wingback. Kalau wingback kan di ya udah jaga sayap aja wingback. Tapi kalau fullback kan itu tadi ada yang invert ke tengah, ada yang ini. Nah, si Dalot kalau dalam kasus ini dia tuh nggak ngerti kapan invert, kapan melebar gitu, timingnya, situasi apa yang harus dia untuk invert atau kena. Nah, itu yang dipersimpel sama instruksinya sama pelatih yang kayak Slot gitu. Kamu masuk nanti ketika misalkan babak kedua misalkan atau pressingnya lawan kayak gini gitu. Dia itu bisa menerjemahkan itu ke pemain. Makanya kelihatan ketika di press conference salah satunya yang aku kutip itu yaitu if you want to win against City, ketika kamu ingin menang lawan City, dia itu menyebutkan istilah taktikal, salah satunya kamu harus
harus bisa semua aspek di pertandingan. Salah satunya ya high press kamu bisa, low press kamu bisa, build up kamu bisa. Jadi itu disebut semua gitu. Artinya kita kan kalau dijelasin kayak gitu kan, oh gitu ya. Jadinya langsung wartawan tuh langsung kayak gitulah ibaratnya jurnalis ataupun awam kita langsung tahu. Nah, itu berarti dia punya kemampuan menerjemahkan itu yang kemungkinan besar di ke pemainnya juga gitu. Bisa deliver ke pemainnya. Nah, itu yang sulit itu sebenarnya deliver itu. Dan itulah yang kita lihat yang Erik tadi bilang Arne Slot bisa nge-switch Liverpool ke mode hardcore, mode lowcore, popang. Jadi iya kayak heavy di rock. samping tuh kayak dia kayak ada tombol tek. Kelihatan nggak mas polanya ketika kita emang bener-bener merhatiin tuh kayak polanya bolanya mau cepet mau terus kayak pemain udah tahu oh kayak misalnya tren ini mau bawa bolanya dicepet ini apa second line-nya langsung support ngisi posisi gitu. Makanya babak pertama. Ya, dan itu banget lihat kelihatan di babak pertama kan. Iya, babak pertama. Aku juga ngelihat menangnya Liverpool itu karena mereka bagus di babak pertama. Dan lini tengah. Iya betul, karena si Arne Slot sepertinya emang mengekspos lini tengah Man City yang itu sepertinya tidak dipersiapkan Pep sebelumnya dan dia kan cukup kaget. Makanya di babak kedua ada perubahan formasi di City menggunakan 3 back kan Mas di babak kedua. Akanji ditaruh di posisi 6. Iya betul. Untuk nambah pemainnya. Menurutku ya kejeniusan seperti itu sih. Jadi dia bisa melihat lawan juga yang tidak disadari lawan kalau Liverpool akan melakukan hal seperti itu. Contohnya Luis Diaz. Dia jadi false nine, ujung tombaknya yang jadi target man justru Gakpo. Sebelum Situ tuh Diaz tuh memang pernah ya? Pernah kan karena setiap Gakpo sama Diaz main justru memang Gakpo yang selalu di wing. Jadi aku kan lihat Mas Wahid pernah jelasin juga ternyata kalau Gakpo dia punya posisi badan lebih gede, kalau ditaruh di samping dia lebih gampang duelnya karena biasanya kan RBLB tuh badannya lebih kecil daripada back tengah kan. Iya betul. Di situ kan dia lawan Walker kalau misalkan duel udara gitu. Iya betul. Tapi kemarin Liverpool directnya nggak banyak ke Gakpo sih memang. Tapi cukup efektif ketika itu tadi untuk finisher gitu. Karena memang Luis Diaz itu kan overload lini tengah ya. Kalau dia udah turun drop ketika Liverpool serangannya cepat banget. Dia bisa. Dia tuh agak terlambat juga. Artinya bukan terlambat sih. Pemain itu harus cepat kembali gitu. Artinya dia itu tetap tugasnya sebagai striker. Jadi ketika kamu turun ke tengah jemput bola, tapi ketika kamu salah dapat bola untuk crossing, dia tuh harus ada juga di situ. Itu yang sulit sebetulnya. Makanya dia pakai Gakpo aja itu yang untuk sebagai targetnya. Dan itu perbedaan ketika Diaz di tengah sama Nunes di tengah. Kemarin kan beda kan. Tapi kalau lihat ya si kampretnya Arne Slot juga ibaratnya kayak nggak kasih nafas si Pep. Waktu kira Nunes kan juga kenceng juga larinya kan. Gol kedua kan gara-gara Nunes juga ganggu Diaz. Ganggu Ruben Diaz. Habis itu sama Luis Diaz diambil bolanya baru penalti kan. Jadi babak kedua itu kenapa mungkin kita ngelihatnya babak pertama bagus gitu. Babak kedua itu memang ya itu tadi di setel sama dia. Emang posisinya itu dilepas. Ya udah kita main defense counter aja. Kita udah unggul kok gitu. Artinya secara mental lebih bagus. Dia mental bagus, intensitasnya juga terjaga. Jadi kita nggak usah ngepres kayak pertama. Biarkan mereka kita sedot gitu, kita di dalam, biarkan mereka naik, kita sedot sampai banyak pemain masuk baru kita itu. Dan aku juga ngelihat peran Gakpo kemarin. Jujur aku bukan fans Gakpo dari dulu dia didatangkan karena menurutku kan dia datang di eranya si Jurgen Klopp yang mana menurutku pribadi kurang cocok dengan gaya bermainnya. Cuman emang menurutku Gakpo ini tipe pemain yang nggak terlalu terlihat penampilannya tapi selalu memberikan dampak. Itu kan dia sering banget jadi super sub gitu ya. Iya, jadi super sub. Makanya kan penempatan Gakpo sebagai starter kemarin menurutku juga salah satu ide briliannya si Slot sih. Dengan mencoba mendapat keunggulan di awal. Ketika udah mendapat keunggulan kan udah mulai cukup berubah tuh permainannya. Bahkan di babak kedua yang seperti Mas Faiz bilang sangat-sangat berubah. Iya. Sama aku juga memperhatiin tuh yang aku surprise juga selain Diaz di tengah, pemilihan Joe Gomez buat gantiin Konate yang memang cedera. Cuman ternyata di usianya yang sudah sekarang udah makin matang tuh makin oke juga meskipun habis cedera gitu loh. Ternyata oke juga ya dia duet sama siapa namanya? Itu kan salah satu aspek yang menarik sebetulnya di Arne Slot itu. Kenapa pemain-pemain kok
kayak ya Curtis Jones gitu kan. Itu improve semua. Kelihatan. Di pagi ini aku ngerti juga kalau defense-nya Arnold tuh kalau di mata netizen kan orang yang nggak bisa defend kan. Ketika aku nge-tweet Arnold defense-nya improve di era slot ini dan itu memang terbukti. Maksudnya dia matiin Matheus Nunes gitu. Ya, Tapi sebenarnya itu nggak di pertandingan Matheus Nunes aja gitu. Kan ada bilang Matheus Nunes jelek gitu. Fans City nggak terima nih pada nerima sama Doku dialah. Tapi sebetulnya dia nggak 100% kalah sama Doku. Iya, ada beberapa bola yang dia juga menang. Jadi memang tren itu improve secara defense meskipun nggak bisa dikatakan ya defense-nya bagus banget gitu enggak gitu. Tapi minimal dia itu ada kenaikan lah di aspek defense dan untuk lawan pemain sekelas Doku orang-orang itu kan inginnya ngerebut bola gitu kan. Ngerebut bola yang tackling gitu. Iya. Padahal kalau lawan prinsip dari bertahan sendiri itu sebetulnya prinsip utamanya itu cuma delay sebetulnya. Semua delay tutup ruangnya, delay sampai ya minimal teman kamu balik gitu, tim kamu balik, reshape atau jauhkan dia dari bola. Delay itu kan kalau misalkan delay tapi lawannya mencoba ngelewati, baru kamu engage gitu untuk ngerebut, untuk tackle dan segala macam. Tapi Sano nggak sering, nggak komit untuk untuk selalu perebutan gitu. Ambil sekali. Dia ngambil sekali gitu. Itu yang menurutku agak di Indonesia ini agak kurang sih pemahaman soal bertahan itu. Mungkin perbedaannya ketika kita nonton Liga 1 kan kebiasaan ngambil sekalinya. Iya benar. Jadi ya apalagi kalau hujan lebih kita meningkat otomatis. Nah itu kenapa kita bisa punya back sekelas Rizky Ridho, justru itu karena dia nggak sekali ambil. Dia tahu timing itu kalau di olok-olok kan Virgil van Dijk itu kan back undur-undur katanya. Mundur gitu. Karena dia suka mundur. Tapi sebenarnya cara bertahan itu yang bagus tuh kayak gitu. Sama seperti kalau teman-teman hidup di eranya Maldini, Nesta. Itu kan Maldini pernah bilang kalau bajuku udah kotor, berarti itu aku udah gagal. Dia udah gagal karena dia udah melakukan tackle gitu. Dia itu bagusnya justru ketika itu tadi jadi undur-undur itu gitu. Bedanya kalau dibanding Van Dijk, aku lihat memang Van Dijk itu tendensi dia untuk menjauh itu tinggi daripada misalkan Nesta atau Maldini itu. Meskipun dia mundur, dia itu coba closing, terus dia selalu kontak sama defendernya, entah itu pakai tangan, entah itu pakai ini. Selalu ganggu. Itu yang itu beda-beda sih. Kalau memang Van Dijk ingin mundur ya, selama dia timingnya tepat ya nggak masalah. Atau dia juga masih jadi back yang salah satu back yang oke lah. Lebih daripada itu kepemimpinan Van Dijk di lini belakang dan bahkan seluruh tim juga terlihat di musim ini ya Mas ya. Betul. Yang commandingnya. Terus juga kemarin kan pergantian yang cukup aku nggak bisa aneh tapi bisa dibilang unik adalah penempatan Kwanzaa buat one on one sama Doku. Dan juga nggak hanya one on one bahkan Mas. Ketika Doku megang bola kan selalu ada pemain kedua. Ya itu tadi prinsipnya delay, ya itu tadi untuk teman-teman kita bantu itu. Karena memang ya Doku punya akselerasi. Soalnya bahaya Mas kayak lawan MU kan dia takut paham. Dan emang seperti itu kan rata-rata wingnya City. Sebelumnya kan ada nama Sterling yang sama juga. Mahrez betul. Savinho juga. Sebetulnya Savinho juga telat. Itu kayak salah apa itu kemarin telat. Savinho main babak kedua kan. Menurutnya harusnya waktu nggak work di babak pertama, siapa yang kanannya teman? Di kanan Foden. Foden di tengah kemarin. Silva kayaknya. Lewis. Nico Lewis ya. Kalau babak pertama udah nggak work, menurutku kalau Savinho dimasukin mungkin bisa cetak 1 gol lah minimal tuh kayak. Ya, tapi jarang juga pelatih mengganti di babak pertama ya Mas ya. Bisa jadi dia juga membiarkan pemainnya buat develop dan ya biar panas lah. Kadang kan memang pemain butuh waktu buat dia panas. Sama aku tuh yang juga mencuri batu. Aku nggak tahu sih, nggak perhatiin Liverpool karena ya set piece-nya juga ternyata oke Mas. Oh iya benar. Set piece-nya tuh ternyata berapa kali loh Van Dijk dapat. Cuma melenceng dikit-dikit. Dan kayak udah di setting kayak gini, ini nanti gini ya. Siapa yang nendang? Arnold sama Szoboszlai ketika nendang tenan pojokan beda Mas. Beda arahnya. In-swing sama out-swingnya beda. Itu gimana Mas? Maksudnya apakah itu emang jadi musim itu jadi apa ya? Jadi senjata rahasianya Arne Slot untuk bisa konsisten karena
ternyata kan bukan hanya, karena kemarin tuh bukan hanya TA aja yang ambil tuh juga McAllister juga ambil juga oke. Sebenarnya tepat sasaran gitu loh. Kalau menurutku belum se-advance Arsenal sih. Arsenal ya, Arsenal sih top banget ya. Arsenal tuh bener-bener apa ya, skenario gitu. Ya. Artinya ada yang nutup pergerakan kiper. Mau siapa yang lawannya itu bolanya pasti efektif ya. Iya, Ada intinya pelatihnya sendiri. Ada pelatihnya sendiri. Jadi ada yang nutup kiper. Nutup kiper tuh juga pinternya dia bawa backnya. Gitu. Dia tuh nggak sendirian nutup kiper gini kan, itu pasti pelanggaran kan kalau di peraturan yang sekarang gitu. Jadinya dia bawa back nutup kiper ya digeser. Terus dia kan startnya dari sini pasti. Misalkan bola di sini kan, pemainnya tuh ngumpul di sini semua. Kalau sebelum ditendang, tapi pergerakannya itu pasti ada yang nutup kiper satu. Terus yang aku lihat kemarin itu Arsenal juga beberapa kali dapat corner dan cukup berbahaya juga. 1 gol Gabriel, ternyata ada orang yang ngambil short. Karena ini kan untuk ngambil ini nih, Cuma buat dorong. Ya. Nah benar. Cuman dorong. ada satu orang itu cuman buat dorong ini. Paketa kan waktu itu. Itu sebenarnya bolanya udah mau kena Paketa, cuman dia tugasnya dorong doang. Ada pemain yang tugasnya buat dorong, ketika ambil gini didorong gini. Biar nggak nyampe. Jadi itulah Arsenal tuh udah benar-benar apa ya? Kompak banget sih. Udah terlatih banget gitu loh. Pergerakan-pergerakannya udah terlatih, baru nanti Gabriel yang dari luar tuh langsung masuk. Iya sih, top ya emang. Ya. Mungkin selanjutnya adalah menurut Mas Faiz Liverpool, balik lagi ke Liverpool. Karena kan permasalahan Liverpool kemungkinan menurutku akan datang di akhir musim, Mas. Karena ada nama-nama seperti Mo Salah, Alexander-Arnold yang akan segera habis kontraknya di akhir musim. Dan bahkan Salah pun juga udah menyampaikan ke media secara langsung kekecewaannya sampai bulan Desember belum mendapat penawaran kontrak baru. Dan juga posisi Trent Alexander-Arnold yang digadang-gadang ingin direkrut oleh Real Madrid. Nah, menurut Mas Faiz gimana? Apakah Liverpool akan berubah dengan cara bermain atau terimpact dengan kehilangan Mo Salah dan Trent di musim yang akan datang ketika memang itu terjadi? Pertanyaan kedua adalah siapa menurut Mas Faiz yang bisa gantiin? Jadi pertanyaan kedua, pertama Rimo tadi, kedua kalau emang cabut bener-bener 2 nih akhir musim nanti, siapa yang cocok gantiin TAA? Sama kan mereka pasti dapat uang, nggak tahu deh. Oh akhir ini ya, kalau Salah kan free transfer. Mungkin TAA yang bisa dapat uang banyak. Kemungkinan habis juga. Oh habis dia kemungkinan akan dihabisi. Kalau kontraknya nggak diperpanjang dia bisa ambil. Misalnya itu siapa Mas yang bisa gantiin? Sih. 2 orang. Kalau ditanya pertama dulu dari Rimo mungkin. Sebenarnya berita hari ini tuh katanya Liverpool mau nambah 1 tahun untuk Muhammad Salah gitu. Jadi intinya itu apa ya, kemungkinan kontraknya yang agak sulit ya, atau mungkin gaji atau segala macam. Ya pasti karena hanya penawaran 1 tahun pasti akan ada negosiasi yang cukup sulit. Sedangkan pemain juga pasti ngelihatnya cukup panjang lah, Mas. Iya, makanya kontraknya setahun, terus kemungkinan itu hanya untuk mengamankan dia biar nggak free transfer aja. Tapi tetap dilepas akhir musim ini. Ya kalau kita nggak tahu gitu. Karena ini kalau bahasa dari Salah kan ternyata nggak ada obrolan gitu dari proposalnya nggak ada yang masuk. Iya, sampai sekarang nggak ada penawaran. Ini kemungkinan bakalan keluar dia lebih besar peluang keluar daripada bertahan. Dia sampai ngomong gitu ke media gitu. Artinya kalau aku bisa mengerti sih perasaan, maksudnya dari perspektif Salah gitu, karena memang kalau fans kan mikirnya dia yang nggak mau tanda tangan kontrak mungkin ya, atau gaji kurang dan segala macam. Tapi kan ternyata manajemen gitu, artinya dia melempar bola panas ke manajemen gitu. Nah kalau misalkan dicari pengganti, sebenarnya ada Chiesa sih. Chiesa kan udah dibeli kan, dia bisa di posisi kanan juga, kiri juga bisa. Menurutku Luis Diaz juga punya potensi di situ, Diogo Jota. Jadi kalau untuk beli pemain sih terus terang aku belum melihat di sisi situ ya. Cuman balik lagi Mas ke kata Mas Faiz tadi kan, Chiesa bisa mengisi pos itu, sedangkan kan Chiesa sampai sekarang kan bahkan nggak ada di bench. Karena aku juga kemarin sempat dengerin podcastnya si Sport 77 dan menurutku make sense juga ketika si Mamat bilang nggak tahu kenapa pemain dari Juventus di bawah asuhan Allegri sebelumnya itu pasti
menurun. kacau dari kondisi fisiknya, dan bahkan katanya kan Chiesa sekarang nggak cedera Mas. Iya. Dia hanya kebugaran, latihan khusus karena menurut dokter klub Liverpool kalau dia dipaksa main hanya bertahan 20-30 menitan. Secara tens tinggi. Iya, dengan tensi permainan yang dimiliki Liverpool sekarang. Make sense sih. Dan juga kan ada sejarah cedera kan dibandingkan dengan ACL Salah. dia kan. Iya, cukup parah juga waktu itu kan Mungkin lama. itu yang bikin Pogba pakai doping biar kuat main sama Allegri. Nah itu, apakah emang sedangkan juga Luis Diaz kan selalu jadi properti panas kan Mas, tiap Iya. bursa transfer Barcelona, Luis Diaz, Oh, Luis Diaz. Barcelona bahkan dikabarkan berminat sama dia. Nah itu aku nggak bisa bilang solusi, tapi apakah dengan cara bermain seperti ini yang di Liverpool punya sekarang, itu Arne Slot akan terus memainkan formasinya, atau ketika memang ada beberapa pemain yang harus pergi, dia juga harus merubah cara bermainnya Mas? Kalau formasi sih sepertinya enggak, karena waktu di klub sebelumnya juga dia sebenarnya basisnya 4 back juga sebetulnya. Di Feyenoord. Dan iya di Feyenoord. Dan memang ada beberapa perbedaan. Waktu itu di Feyenoord dia punya Geertruida di kanan itu. Geertruida itu tipikalnya sangat berbeda dengan Trent Alexander. Dia justru malah lebih mirip Theo Hernandez kalau menurutku di AC Milan. Yang masuk bahkan sampai ke tengah gitu. Akselerasi Mas. Ya, invertnya itu Kenceng kayak banget tuh, Mas, ya. invert masuk ke kotak penalti gitu. Si Geertruida. Dan ketika di Feyenoord dia punya pemain yang seperti itu, dan di Liverpool dia nggak punya, dia sebenarnya bisa adaptasi gitu. Artinya memang kalau Mo Salah nggak ada pun aku rasa dia bisa adaptasi gitu. Meskipun mungkin performanya mungkin ya bakalan menurun juga, karena sepenting itu Mo Salah. Karena kalau kita ambil, ya kalau aku lihat sih pemain yang konsisten untuk cetak 2 digit di tiap musim tuh 10 musim terakhir tuh salah. One season wonder kalau kata orang-orang kan dulu kan. Tapi setiap musim one season wonder. Kalau aku lihat catatannya, kalau nggak salah ini 8 musim atau 90 musim terakhir dia sama Liverpool tuh 2 digit. Dan kemarin makanya pecahkan dia 10 gol itu akhirnya memvalidasi bahwa 8 atau 9 musim terakhir tuh emang dia selalu konsisten di atas 2 digit. Itu makanya kalau kita ambil tim lain gitu, siapa pemain yang kayak gitu, even Rashford aja enggak. Kalau aku lihat ya Son Heung-min, terus Bukayo Saka, tapi kan itu pemain-pemain yang enggak mungkin dilepas sama pemain kunci. Klubnya. Aku rasa Liverpool bakal pakai pendekatan data sih untuk cari pemain seperti itu. Kalau nggak Julham Zamrun posisi sebelah kanan. Ya, aku rasa bakalan ada pemain yang unik lah, mungkin yang direkrut sama itu dia. juga yang jadi keunikan Liverpool dalam tanda kutip adalah mereka bisa melakukan analisa yang nggak banyak orang lihat, bahkan pendatangan Arne Slot ke Liverpool kan juga cukup mengagetkan Mas. Iya benar. Di luar dia masuk radar, cuman jauh, bahkan terdekat kan dulu Amorim, Xabi Alonso yang semakin santer. Jadi ceritanya itu kemarin juga ada sempat yang nanya kok bisa gitu. Kok bisa manajer kok nggak percaya proses gitu kan. Itu kan biasanya kan gitu kan. Percaya proses. Nah itu kan ya jawabannya ya ada data itu tadi gitu. Jadi Liverpool tuh bikin metrik sendiri gitu, nggak cuman manajer rekor menangnya, rekor golnya, tapi dia bikin metrik sendiri, parameternya salah satunya kayak pengorbitan pemain muda, terus gimana dia ketika ditinggal pemain-pemain utama, karena Feyenoord waktu ditinggal tuh dia masih bisa ini sustain. Sampai musim ini kan juga peringkat berapa 3-4 lah. Musim ini ya mungkin ini kan peringkat 1 Ajax, 2 PSV ya berapa? Terus FC Utrecht. Feyenoord masih 3-4 itu. Masih papan atas lah. Papan atas lah intinya. Dan intinya waktu itu masih bisa sustain, dan itu jadi salah satu metrik di datanya Liverpool untuk ngitung kalkulasi manajer itu, ketemu nama Arne Slot gitu. Jadi sebenarnya Ruben Amorim itu cuman nggak benar-benar jadi targetnya dia gitu. Karena target dia itu awalnya justru Xabi Alonso. Tapi Alonso juga secara cepat dia langsung bilang gitu loh, belum sampai ditawar lah sama Liverpool, dia udah bilang kalau dia ingin stay di itu, dan saingannya berat. Kadang ngerasa kayaknya belum pantas katanya kan. Ya, pengalamannya kurang. Kalau aku ngeliat sih juga belajar dari Lampard, kompatriot yang lain kan, ada nama Frank Lampard yang mendapat
posisi sepenting itu di Chelsea di awal-awal karir Tapi sebagai pelatih. hancur ternyata. Steven Gerrard, Gerrard tapi kan nggak pernah ngelatih tim gede. Rangers, maksudnya Rangers Rangers juara. sempat ditawar Aston Villa waktu itu. Cuman nggak mau dia. Duit bos. Al Ettifaq akhirnya. Ya, anti. Banyak lah pemain yang baru-baru pensiun Ya terus contoh dapat posisi paling common besar. itu ya Lampard karena dia kan sampai John Terry aja bilang kesalahannya Lampard adalah mengambil Chelsea terlalu cepat. Akhirnya membuat rekor dia. Jelek. Ya, Jelek. jadi kayak ke bawah gitu loh mas. Rekor buruknya ke klub-klub. Padahal di setelahnya. Derby County sebelumnya bawa promosi. Iya, Ya, bagus bagus banget, sih. bagus banget. Makanya tuh pendekatan Liverpool ini sebenarnya pendekatan yang unik sih. Sebenarnya itu juga dipakai dia ketika ngikut Jurgen Klopp gitu. Waktu itu pendekatan data si Ian Graham, terus Michael Edwards itu adalah salah satu orang yang ibaratnya orang Berperan. tekno lah, orang apa ya, IT banget lah, pakai data banget dia itu. Aku pernah lihat videonya dia waktu masih belum terkenal Ian Graham atau si Michael Edwards ya, dia bikin model gitu untuk ngitung apa pemain itu coverage areanya seberapa gitu. Dia itu sampai ingin mendekode sepak bola itu sampai dipecahin gitu loh. Iya. Dia ingin mecahin secara statistik sepak bola bikin modal apa ditebak lah ibaratnya. Tapi itulah menariknya sepak bola. Kita meskipun pakai data statistik dan segala macam itu nggak bakalan bisa nebak secara benar absolut gitu, Nggak benar bisa itu absolut, enggak. benar. Itu bisa menjadi salah satu alasan klub maju, cuman tidak menjadi alasan utama. Ya, Karena kan juga ya di lapangan juga berbeda kan mas, situasi dan segala macam. intinya paling mendekati lah, Iya, ibaratnya betul. mendekati gitu. Nyambung kalau saya hari kalau lagi putus sama pacarnya juga pasti bad mood lah. Oke Iya, Mas. betul. Liverpoolnya udah. Intinya adalah Mas, Liverpool menurut masing-masing nih, karena aku kan fans Liverpool, udah pasti kan. Ekspektasiku adalah dengan melihat performa Liverpool musim ini juara dan Liga Champions, feelingku minimal semifinal. Oh iya ya Liga Champions dia mah peringkat Peringkat satu. satu. juga ya. Menurut Mas Faiz atau Erik dulu deh. Aku. Liga Inggris sama Liga Champions. Liga Inggris Arsenal juara. Jauh bos. Karena ya Masih percaya proses mereka. bahaya Karena itu kan masih kalau proses. Liverpool juara masalahnya Sama ya. gelar MU kan 19. Tapi ya emang udah waktunya sih. Enggak. Kalau aku lihat kayak masih bisa goyang boxing. Tunggu, karena aku bilang kemarin, kalau Boxing Day mainnya masih kayak gini, Masih. sampai Januari dia masih di posisi ke atas Masih. dengan jarak Bapak minimal 8 poin sama peringkat 2. 9. Ya, kayaknya 70-80% udah bisa dibilang juara. Tinggal konsisten sama nggak cedera ya. Nggak cedera banyak. Cuman aku masih harap Arsenal juara. Kalau Mas Ais gimana? Yang paling menarik nih kalau Chelsea yang juara sih. Arsenal Chelsea sama. Iya, mainnya sama. Main sama, gol sama. Arsenal sih, Chelsea ternyata ya Enzo Maresca kan bisa Iya. mengakomodir mas-mas pabrik Iya. rokok dengan sebegitu banyak Nanti lah pemain. kita bahas Chelsea Iya. sendiri ya. Terus ini dikit aja nih di fase kedua Mas Faiz belum Oh ya, pendapatnya. prediksi Liverpool Prediksi kira-kira Liverpool. musim ini di Liga Inggris sama Liga Champions Mas. Ya dengan performa sekarang sih harusnya dia memang satukan juara sih. Untuk juara kalau Liga Champions itu karena ini Format masuk baru. ya formatnya sekarang. Nanti kalau kena out itu biasanya bakalan terjadi hal-hal Beda yang nih. unik. Magic Liga Champions tuh beda ya, Mas, ya? Champions itu gitu. Itu yang menurutku bakalan ada kejutan ketika ya mungkin ketemu Inter Milan kayak Ya. gitu-gitu itu yang Klub-klub yang di luar prediksi. iya bukan ya di luar prediksi. Inter Milan itu kan punya pertahanan yang bagus, Bagus dan banget. dan bisa menyerang dengan bagus juga sebetulnya. Itu yang ditunggu sih menurutnya. Oke. Berarti ini sesi kedua ini di kita ya Mas. Kemarin kan MU menang nih Mas 4-0. Yes. Selalu ada tambahan MU ya. Nah, MU menang berapa kali ya? MU menang sekali, beritanya lebih gede daripada City. kalah 7 kali. Loh, tapi MU kan menang terus. 2 kali. Ya, baru- seri nggak kalah Mas, nggak kalah. Ya, dalam- belum kalah. Belum kalah dalam 7 Mas Faiz aja bilang belum kalah. belum kalah 7 kali. City-nya kalah 7 kali, 7 kali 6 kali, seri sekali. Apakah ini pertanda Amorim sudah mulai fit in Mas? Satu pertanyaan aja nih. Sebenarnya Dengan banyak. 4-0 kemarin. Nanti video tayang kan. Itu ada beberapa catatan gitu, seperti pressingnya yang masih apa ya, yang masih kurang unit gitu. Oke. Kurang unit. Kalau nonton
benchmark lu kan ketika aku nonton Amorim di Sporting kan, ketika aku nonton Sporting ya di situ kelihatan bener tim yang bisa ngontrol lawan ketika tanpa bola gitu. Ya seperti yang dibilang Arne Slot tadi gitu. Ketika main high press dia bisa, ketika main low press dia bisa gitu. Itu yang belum di MU. MU. Di MU sekarang ketika dia main low press itu kayak masih keteteran gitu. Dia kan agak nggak ngegrip ya, meskipun menang 4-0 kan di awal 20 menit awal tuh masih sering hilang bola dan segala macam. Itu yang agak harusnya udah nggak ada lagi sih di tim yang sebesar MU. Bukan sebesar. Kalau misalkan udah target besar. pengen bener-bener di papan atas lah, itu sebenarnya nggak kayak Liverpool lah ibaratnya. Sekarang masih papan tengah. Masih papan tengah. Menuju papan bawah. Gua lah kalau menang kemarin. Oke, berarti Peringkat 9 ya. permasalahannya adalah memang udah kelihatan Amorim mulai bisa nyatu sama tim. Cuman memang pemainnya masih belum 100% paham apa yang dimau Amorim ya. Betul. Iya, yang Karena aku lihat golnya juga yang kan ada 2 pertandingan terakhir kan golnya dari skema pressing kan Mas, pressing press lah. Cuman yang ya itu benar Mas Faiz tadi bilang ternyata kalau emang unit itu yang maju cuma 2-3 orang, yang sisanya terlambat lah. ya terlambat. Kalau Sporting kan bener-bener Morita terus apa namanya di tengah Ignacio Gilman. bener-bener push ke depan Iya, semua kan. betul. Itu kita waktu kemarin sih lihat MU sama Diallo ya yang menebut press itu lebih sebetulnya lebih ke intensitas sih. Nah, intensitasnya itu naik memang ketika dibanding sama Ten Hag. Dan menurutku itu dari salah satu dalam tanda kutip pinternya dia gitu kalau kita bandingkan sama Ten Hag. Kita lihat aja Bruno yang kalau Ten Hag tuh main 90 menit terus gitu. Itu dia bisa ganti gitu. Dia main rotasi. Jadi sebetulnya dia ganti-ganti pemain itu nggak cuman soal mau coba mana yang bagus sih sebetulnya, karena dia itu sebenarnya butuh rotasi juga, untuk menjaga intensitas, karena ketika dia datang tuh dia kan ngeluh ngeluh ke pemainnya kayak ibaratnya malesan lah ibaratnya, belum bisa di level intensitas yang dia mau gitu. Itu salah satu menurutku pintarnya dia, cara ngatasinya gimana ya, rotasi itu. Berarti PR Amorim adalah fisik buat pemain intensitas Sama lebih offense tinggi tinggi kan. sama mendeliver apa yang ada di kepalanya ke para pemain. Itu yang akan Sama paling kalau aku dari pribadi ya menurunkan ego sih Mas. Kan egonya Bruno, Rashford karena mungkin merasa tidak tergantikan dengan pelatih sebelumnya. Sekarang udah datang Amorim yang bawa pakem baru ya 352, terus dengan attitude-nya dia main gimana ya, harusnya pemain-pemain itu bisa menurunkan egonya sih. Oke. Prediksi Mas MU musim ini. Langsung prediksi. Enggak, maksudnya nanti kan lawan Arsenal kan nanti. Iya. Itu dengan Arsenal kemarin itu menang kan? menang lawan West Ham. Oh, menang 5-2 ya. 5-2. Terus MU menang 4-0 kan sama-sama besar. Secara skor. Secara apa namanya? Ten Hag kan udah lagi semangat nih, bisa nih ayo kita tambah gitu. Kalau menurut Mas Faiz dari segi taktikal singkat aja Mas, prediksi MU Arsenal akan berjalan seperti apa? Ini menurutku Arsenal itu juga sebetulnya dia bisa main low press gitu. Ketika dia menang tuh biasanya dia nggak begitu main press tinggi gitu. Seperti ya ambil contoh pertandingan kemarin lah, dia ketika menang 5-2 itu kayaknya babak pertama deh. Seingatku babak pertama dia habis itu udah nggak ada gol lagi gitu. Ini catatannya Arsenal main di kandang ya? Iya, di kandang Arsenal. Jadi tapi dia salah satu tim yang terbentuk udah lama, jadi automatismenya itu udah jalan gitu. Ketika dia itu sekarang di level ubah-ubah ini aja sih, ubah-ubah susunan starternya aja. Di level bingung gimana juara kalau udah lama. Ya, tapi emang permasalahan di Arsenal menurutku adalah ya nggak juara, udah itu aja. Iya, sebetulnya. Karena sejauh ini yang kita rasakan Arsenal kan udah di level papan atas ya. Dia udah bahkan secara permainan ya nggak di level bawah. Iya, Dia betul. Setiap musimnya udah bertarung di title. Cuman ya balik lagi pesaingnya juga berbeda chance-nya. Sialnya Arteta tuh Pep turun, Arne Slot muncul. Terus Arne lagi ini, bisa lah nih ya kita. Ada Maresca. Maresca. Habis itu si siapa? Amorim gitu kan. Ya. Amorim enggak, belum lah.
Amorim belum bisa dihitung. Loh. Nanti kita lihat di Emirates Stadium. Di Emirates Stadium. Tapi kemungkinan kalau dari aku sih ngelihatnya pertandingannya Kita nggak usah tebak skor. Ya, Pertandingannya berjalan gimana? akan ada. Aku cukup menunggu kejutan Amorim di Arsenal karena kan lawan besar pertamanya. Iya betul. Ya, Karena otomatis dia akan mendapatkan tekanan yang berbeda, apalagi di kandang Arsenal dengan yang Mas Faiz bilang tadi, dengan skuad Arteta yang emang tinggal ganti pemain aja. Iya, udah Kalau style, taktiknya udah udah ada style. compact. Iya. Jadi cukup menunggu di sana. Ketika MU menang, berarti kita akan melihat kejutan permainan MU yang sangat berbeda. Ketika kalah, ya berarti ya melihat MU yang seperti Enggak sebelum-sebelumnya. dong, udah beda. MU yang dulu bukan yang sekarang. Mas Faiz, singkat, bagaimana nanti kisaran kira-kira jalannya pertandingan? Kita nggak usah tebak skor. Menurut Mas Faiz akan lebih unggul siapa dari sisi permainan? Dari segi possession sih pasti Arsenal ya. Pasti Arsenal akan mendominasi possession karena Ruben Amorim itu juga nggak begitu memaksa untuk timnya unggul secara possession gitu. Ketika dia lawan City menang 4-1 pun dia kayaknya cuma 30% atau berapa persen aja gitu ketika lawan Sporting itu waktu itu. Dan itu yang bakalan diincar sama dia gitu, efektif serangannya tadi tuh. Jadi kelebihannya MU kan di transisinya yang sekarang ini kelihatan di match-match kemarin, meskipun gagal bongkar Everton gitu sama Ipswich juga kesulitan. Dia sebetulnya ketika perebutan bola dia justru menang di situasi-situasi chaos. Nah kalau Arsenal ini kan kayaknya Thomas Partey juga kemarin nggak main gitu, Jorginho yang main. Jorginho itu kan tipikal pemain yang kontrol gitu, bisa ngontrol, bisa dia itu andaikan dia tuh berada di fisiknya Thomas Partey itu dia menurutku bakalan jadi gelandang yang sangat bagus banget gitu. Karena dia tuh positioningnya bagus banget. Ketika dia menyerang dia tahu, makanya dia tuh sering ngasih kode pemainnya ke sini. Distribusi bolanya. Distribusi bolanya yang paling utama memang distribusi bolanya itu, positioningnya di mana, posisi pertama di mana gitu. Tapi untuk handle chaos itu yang jadi masalah. Mungkin kemungkinan besar dia ditandemkan sama Declan Rice yang bisa menghandle itu gitu. Untuk ya ibaratnya nanti menutup lubang gitu. Iya, menutup lubang di duel-duel itu bakalan banyak dipegang sama Declan Rice terutama. Kalau lihat pemain-pemain lain menurutku udah oke sih, kayak Odegaard, Bukayo Saka juga. Sialnya kenapa pas mau lawan MU sembuh ya? Beruntungnya dong bagi fans Arsenal. Bagi saya tidak beruntung. Kehilangan Odegaard tuh sempat kerasa. Kemarin kita lihat dia punya visi terus flair itu kayak kejutan gitu. Betul. Dia tahu-tahu kirim umpan chop gitu kan, backnya itu langsung terkejut ya. Itu menurutku masih jadi PR-nya pertahanan MU sih untuk menghandle kualitas serangan seperti Arsenal. Kita tinggal melihat Johnny Evans nanti. Tapi kemungkinan Martinez, Sterling sama kemarin ya. Dan semoga Dalo bisa mematikan Saka seperti Celini waktu di final dulu dimasukin kantong. Oke, menurut saya sih sepertinya akan susah untuk menang. Tapi ya 2-1 1-0 harusnya dengan permainan seperti 2-1 1-0 Arsenal. Enggak lah. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikutin semua program konten Ruang Taktik, mau di X, Instagram maupun di YouTube, karena bukan hanya podcast aja tapi juga video pembahasan dari segi taktiknya seperti biasanya Mas. Dan juga bahkan apa yang kita jelasin tadi, beberapa penjelasan juga dibikin versi video lebih detail, jadi teman-teman bisa nonton di video penjelasan yang kalau ada yang nanya voice overnya siapa, kan selalu nanya tuh, emang yang ngisi suaranya siapa voice overnya? Saya. Ya tentu saja bukan Mas Faiz. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Saya Rimo pamit. Saya Faiz pamit. Saya Erik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.